Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sumber hikmat dan kasih karunia. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena perkenanan-Mu lah, sehingga kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati segenap kebaikan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Di saat yang baik ini Tuhan, kami rindu lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat sorgawi, Engkau karuniakan bagi kami semua. Berkenan Engkau mengartikan apa maksud-Mu Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini, sehingga menuntun, membimbing dan mengarahkan kami untuk hidup dalam kebenaran, karena kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah jalan kehidupan dan kami akan selalu menikmati janji dan berkat Tuhan ketika kami mampu untuk mempraktekkan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Perjanjian Baru Galatia pasalnya yang kedua ayat 15 sampai ayat 21 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, hidup dibenarkan oleh iman. Ada ungkapan bijak mengatakan, sebaik apapun manusia tidak dapat membenarkan dan menyelamatkan diri sendiri. Tetapi seburuk apapun manusia, Allah dapat membenarkan dan menyelamatkannya. Itulah kasih karunia. Keselamatan adalah anugerah yang dikerjakan Allah bagi kita manusia dan dunia yang berdosa. Sola fide, hanya oleh karena iman. Iman adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan dasar dari hidup kita sebagai orang percaya. Karena apa kita manusia dapat dibenarkan dan diselamatkan? Hanya karena iman. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan dan diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bukan orang baik, juga bukan orang benar, melainkan orang berdosa. Namun Kristus
mau mati untuk kita. Kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia-Nya saja. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati, surat kepada jemaat di Galatia ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia yang sekarang ini di wilayah negara Turki. Orang-orang Galatia adalah orang-orang yang berasal dari suku bangsa Keltik yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Setelah Injil tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, maka timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, orang harus mentaati hukum agama Yahudi? Paulus mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu. Bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kepercayaan itu hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Paulus setelah datang ke jemaat-jemaat di Galatia, mereka berpendapat bahwa untuk memperoleh keselamatan, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Para penentang Paulus menekankan dan memaksakan agar orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan menaati hukum Taurat. Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Paulus ingin meluruskan pemahaman yang keliru tentang hukum Taurat tersebut. Sebab bagi Paulus bahwa hukum Taurat tidak memiliki kuasa apapun untuk membenarkan seseorang. Hukum Taurat diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel supaya mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Paulus menjelaskan fungsi hukum Taurat hanyalah sebagai cermin untuk melihat dosa atau sebagai patron terhadap apa yang harus dilakukan, bukan sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan. Paulus berkata bahwa ia seorang Yahudi. Ia dulunya adalah orang yang mengandalkan hukum Taurat sebagai satu-satunya pembenaran. Karena Paulus terlahir sebagai orang Yahudi di mana kehidupan lamanya dikuasai oleh hukum Taurat. Tetapi pada kenyataannya tidak seorang pun yang mampu dengan sempurna untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Dan ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, ada perubahan yang luar biasa. Baik cara hidupnya maupun pandangannya tentang hukum Taurat dan tentang keselamatan. Paulus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Di ayat 19 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Paulus menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Paulus yang telah percaya kepada Kristus Yesus supaya dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Manusia hanya dibenarkan karena iman dan oleh iman yang sungguh, iman yang tulus kepada Yesus Kristus. Iman adalah keyakinan akan anugerah keselamatan dari Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Pembenaran adalah tindakan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan inisiatif Allah untuk membenarkan kita manusia dari ketidakbenaran kita, tetapi bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita juga harus memahami bahwa bukan maksud Paulus untuk meniadakan hukum Taurat, tidak. Tapi Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat itu tetap perlu dan berguna bagi hidup umat manusia. Hukum Taurat sangat penting untuk menyadarkan manusia akan dosa dan pelanggarannya. Tetapi sekali lagi,
bukan untuk membenarkan apalagi menyelamatkan manusia dari dosa. Paulus tidak malu mengatakan dirinya sebagai orang berdosa sebelum berjumpa dengan Yesus. Ia adalah orang yang mengandalkan hukum Taurat sebagai satu-satunya pembenaran. Paulus yang sebelumnya dia bernama Saulus, ia tidak segan-segan membunuh orang-orang Yahudi yang tidak hidup menurut hukum Taurat. Namun semua berubah ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik. Perubahan yang besar terjadi dalam dirinya ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dalam kehidupan lamanya, ia mengandalkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, namun dalam kehidupan barunya ia yakin bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ia tidak lagi digerakkan oleh keinginan daging tetapi kehendak Yesus. Paulus menanggalkan kehidupan lama, dia memakai hidup baru di dalam Yesus. Seluruh aspek kehidupannya dipimpin oleh Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus di ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah keyakinan Rasul Paulus, sehingga dia rela meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti kehendak Kristus. Dan di bagian akhir perikop ini Paulus semakin memperjelas bahwa karya penebusan Yesus Kristus lewat kematiannya menyatakan bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan Allah bagi kita manusia. Dan jika kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, alangkah berbahagianya kita karena oleh kasih karunia-Nya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan dalam diri Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan semata-mata karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih Allah kepada kita. Karena itu firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita untuk mari kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan Allah yang telah menyerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk membenarkan kita manusia. Marilah kita menjalani kehidupan menurut kehendak Yesus Kristus, bukan menurut kemauan kita sendiri, bukan hidup sesuka hati kita. Hidup dalam iman berarti hidup yang mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Memperbaharui diri dari hari ke hari, meninggalkan cara hidup yang lama, dan hiduplah menurut kehendak Kristus Yesus. Hidup dalam kepasrahan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, mengiring dan melayani Tuhan. Memiliki iman yang teguh untuk terus bersaksi tentang karya kasih Tuhan yang begitu sempurna. Meskipun di tengah derasnya tantangan hidup yang kita alami, tetapi tetaplah berpegang teguh pada keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bahwa kita benar-benar menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Kristus melalui kerja kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga fokus hidup kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Kita memahami benar apa yang menjadi tujuan hidup dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Kristus dan karena itu kita hidup untuk Kristus. Pakailah hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan, dan kita berbuah bagi Kristus. Kita hidup dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan.
Kita berbuat baik bukan supaya kita dibenarkan. Kita berbuat baik bukan supaya kita beroleh selamat. Tetapi kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Allah. Sebagai respons atas pembenaran yang telah dikerjakan dan diberikan Allah bagi kita. Juga sebagai tanda bahwa kita benar-benar hidup oleh iman yang tercermin dalam sikap hidup yang berkarakter Kristus. Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam iman di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ada jaminan bahwa anugerah karya selamat yang telah Tuhan kerjakan sehingga kehidupan kami manusia dibenarkan dan diselamatkan. Karena itu Bapa, sungguh kami mengangkat pujian dan sembah, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Maka biarlah kuasa firman-Mu akan selalu menuntun dan membimbing kami untuk menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik Kristus, dan karena itu kami persembahkan hidup kami yang terbaik lewat segenap karya dan seluruh totalitas kehidupan kami melayani bagi Kristus. Kami memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hidup kami akan benar-benar berbuah menjadi berkat. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Lewat sikap iman, tindakan-tindakan nyata kami yang kami lakukan bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu diberkati sekalian kami yang selalu rindu untuk mau belajar dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Iman kami semakin bertumbuh dan biarlah kami menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam segenap aspek kehidupan kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.